Sekitar 5 ton kue apem menjadi rebutan dalam sebuah upacara tradisi sakral. Dipercaya, apem-apem tersebut membawa karomah gaib bagi siapa saja yang berhasil mendapatkannya. Bahkan saat ini, menjelang musim Pilpres 2024, banyak tokoh politik ikut ngalap berkah. Mereka berbondong-bondong datang dan ikut berburu apem keramat tersebut. Lalu seperti apa sawap gaib apem itu? Dan bagaimana wujud tradisi tersebut? Yang sebenarnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun. Setiap bulan Sapar, dalam sistem penanggalan Jawa, terdapat tradisi unik di kota kecil Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, setiap hari Jumat Kliwon, ada keramaian yang luar biasa. Ribuan orang berebut kue apem. Mereka berbondong-bondong datang dari segala penjuru, mulai jalur Pantura Pulau Jawa hingga kota-kota sekitar Klaten, Surakarta dan Yogyakarta. Maklum sejarah tradisi tersebut ada kaitannya dengan tokoh yang sangat dekat dengan kerajaan Mataram dulu yang berpusat di kedua kota tersebut. Tradisi ini untuk mengenang dan menghormati tokoh Kiai Ageng Gribik yang hidup di zaman kerajaan Mataram dulu, ujar Muhammad Barit, salah satu koordinator Kamtib, panitia perayaan sebar apem tersebut saat ditemui pada hari Jumat lalu, tanggal 16 September tahun 2022. Menurut pria ini, tradisi ini secara umum bernama perayaan tradisional Yakawiyu, Kiai Ageng Gribik, Jatinom, Klaten. Dalam tradisi ini acara yang paling dinantikan dan menjadi puncak dari seluruh rangkaian acara adalah menyebar kue apem pada masyarakat atau pengunjung. Begitu pula dengan masyarakat atau pengunjung berebut kue apem yang disebar tersebut. Ribuan orang berjubel di Taman Es Somat. Namun karena terletak di tepi sungai dan perkebunan, maka ribuan orang yang datang bisa hadir dan menyaksikan perayaan tersebut. Setiap tahun, pengunjung tradisi ini selalu meningkat, itulah sebabnya panitia selalu menambah jumlah kue apem yang disebar, lanjutnya bercerita. Setiap acara yang digelar, paling tidak panitia menyiapkan kue apem sekitar 5 ton lebih. Apem itu sebagian besar adalah sumbangan dan sedekah dari warga sekitar Jatinom sendiri. Dan sebagian lagi dibuat oleh panitia. Kue tradisional tersebut dibuat dari tepung beras yang dicampur dengan bahan-bahan tradisional lain seperti gula Jawa, santan, kelapa, dan lain-lain. Untuk tahun 2022 ini, jumlah seluruh apem yang disediakan sekitar 10.000 kue atau jika ditimbang setara dengan 5 ton apem, tambahnya di Masjid Besar Jatinom Klaten. Sesuai perkembangan, maka banyak yang menyebut tradisi ini dengan istilah perayaan kue Yakawiyu, atau apem Yakawiyu. Acara biasanya dimulai setelah selesai ibadah sholat Jumat di masjid setempat. Dua buah gunungan apem raksasa, atau pasangan gunungan apem diarah keluar dari pintu masjid. Selanjutnya dibawa ke bawah, di lapangan yang diberi nama Es Somat yang terletak di halaman bawah masjid. Atau sekitar 200 meter arah selatan Masjid Besar Jatinom menuruni anak tangga beberapa meter. Sampai di pendapa dekat sendang petilasan Kiai Gribik, pasangan gunungan apem ditaruh. Selanjutnya dibacakan doa yang dipimpin oleh pemuka setempat. Dalam acara itu biasanya datang pejabat mulai dari utusan Keraton Yogyakarta dan Solo, Bupati Klaten, Camat Jatinom, hingga kepala desa setempat. Setelah doa dan sambutan selesai, mulailah puncak acara yang ditunggu, yaitu penyebaran kue apem ke ribuan penonton yang telah menanti di sekitar pendapa. Biasanya kami beri kesempatan setiap tokoh atau pejabat yang hadir melempar kue apem ke arah pengunjung sebagai bentuk penghormatan panitia perayaan Yakawiyu ini, terangnya. Suara gemuruh pengunjung segera menggelegar setelah apem-apem tersebut dilempar atau disebar. Selain apem dari panitia yang berbentuk pasangan gunungan tersebut, masih ada apem sumbangan atau sedekah dari warga sekitar yang ditaruh panitia di atas 3 panggung tinggi yang tersebar di atas lapangan. Masing-masing panggung dijaga oleh 5 hingga 10 anggota panitia. Anggota-anggota itulah yang menyebar ribuan apem ke arah pengunjung setelah apem gunungan dari panitia sudah habis. Saat apem dilempar ke arah pengunjung, maka ke arah situlah keseruan terjadi. Siapa yang cepat, dia yang dapat kue apem. Lantas mengapa penonton begitu bersemangat dan antusias berebut, atau ingin memiliki apem? Ternyata masyarakat banyak yang percaya bahwa jika bisa mendapatkan atau makan apem dari perayaan tersebut, bisa memperoleh berkah atau rejeki dan keselamatan.
Untuk melengkapi ritual apem, banyak pengunjung juga berziarah ke makam Kiai Ageng Gribik. Makam tersebut terletak di kompleks halaman Masjid Besar Jatinong. Banyak yang percaya bahwa kekuatan atau ruh kesaktian, serta kewibawaan tokoh tersebut, terus menitis kepada siapa saja yang percaya dengan ajaran-ajaran beliau. Apalagi jika dilengkapi dengan berziarah langsung, dan ikut menikmati kue apem yang konon dulu merupakan cindera mata, atau oleh-oleh sewaktu Kiai Ageng Gribik pulang dari Mekah. Tak heran setiap upacara sebar apem Yakawiyu digelar, selalu banyak pejabat dan tokoh politik yang datang, atau sengaja diundang oleh panitia. Seperti di tahun 2022 ini, terlihat tokoh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, pentolan Golkar Airlangga Hartanto, Henry Indraguna, juga Permaisuri Raja Pakubuwono ke-13 Surakarta, serta beberapa utusan dari Kraton Yogyakarta, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh pejabat dan politikus lain. Entah kedatangan mereka untuk mengapresiasi undangan dari panitia, atau juga ingin ngalap berkah dari karomah atau sawab gaib dari perayaan Yakawiyu tersebut. Terutama dari kue apem keramat, yang sudah didoakan oleh puluhan ulama sakti dari Masjid Kiai Gribik. Di sekitar lokasi perayaan, banyak berderet penjual apem yang menjajakan apem-apem buatan sendiri. Bahkan pembuatan apem tersebut langsung diolah di tempat di depan pembelinya langsung. Tujuannya jelas mengobati rasa kecewa pengunjung yang tidak berhasil mendapatkan apem resmi yang disebar dari pihak panitia perayaan. Meskipun tidak sepuas jika mendapat apem resmi dari perayaan, tapi apem yang kami jual tetap banyak diminati, ujar Sarman, seorang penjual apem di lokasi perayaan. Bahkan menurut pria ini, rasa apem yang dijualnya tak kalah dari segi rasa enaknya dengan yang disebar dari perayaan tersebut. Mungkin hanya pada kadar berkah atau nilai spiritual saja yang kurang. Toh meskipun begitu, nyatanya banyak pengunjung yang tetap membeli apem-apem yang dijajakannya. Uniknya banyak anggota keluarga para penjual, mulai bapaknya, anak, hingga keponakan juga ikut berjualan apem di lokasi yang sama pula. Sejak tahun 1960-an dulu, Mbah, atau Nenek, saya memang sudah berjualan apem setiap kali tradisi Yakawiyu ini digelar, ungkap Sarman salah satu penjajah apem pada jejak kisah nyata. Kini secara turun-temurun, berjualan apem tersebut juga ikut-ikutan jadi tradisi. Hingga semua penjual apem yang ada di lokasi hampir semuanya ada hubungan keluarga antara satu dengan yang lain. Meskipun untung dari berjualan itu tidak seberapa, namun rata-rata penjual mengakui hal yang sama. Yaitu merasa berbahagia, bisa ikut andil dalam melestarikan tradisi budaya dan amanat leluhur mereka tersebut. Tokoh Kiai Ageng Gribik dipercaya adalah keturunan dari Prabu Brawijaya keempat Majapahit. Versi lain menyebut Brawijaya kelima. Setelah berkelana dan membangun pertapaan di lereng Gunung Merapi dan Merbabu, beliau diberi wilayah kekuasaan di Desa Jatinong, Klaten. Di tempat tersebut, beliau juga dibuatkan masjid. Wilayah itu dulu masih merupakan daerah kekuasaan Mataram. Karena sering membantu Raja Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, maka Kiai Ageng Gribik sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh keluarga kerajaan Mataram. Saat itu kerajaan Mataram sedang masa peperangan melawan Kompeni Belanda di Betawi, Batavia. Dan juga ancaman pemberontakan dari kerajaan Palembang dan kerajaan Kaliwungu, atau sekarang Semarang. Lewat kesaktian, nasihat, dan bantuan intelijen dari Kiai Ageng Gribik, maka banyak musuh kerajaan Mataram bisa dikalahkan. Bahkan beberapa di antaranya malah menyerah sebelum perang dimulai. Untuk itulah Kiai Ageng Gribik semakin mendapat tempat terhormat di keluarga kerajaan Mataram. Hingga suatu saat diajaklah beliau oleh Raja Mataram ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah pulang dari ibadah haji, beliau membawa oleh-oleh berupa roti gimbal yang diperoleh saat beribadah haji. Sesampai di Desa Jatinong, tempat beliau tinggal, roti tersebut dibagi-bagi kepada anak cucu dan beberapa warga sekitar. Karena jumlah roti yang tidak seberapa maka banyak keluarga dan warga sekitar yang tidak kebagian. Akhirnya beliau menyuruh beberapa santrinya untuk membuat kue yang diberi nama kue apem. Setelah apem selesai dibuat, tidak kebagian. Akhirnya beliau menyuruh beberapa santrinya untuk membuat kue yang diberi nama kue apem. Setelah apem selesai dibuat, akhirnya ia bersabda kepada semua yang hadir, apem Yakawiyu, yang artinya ya Tuhan mohon diberi kekuatan. Lalu apem-apem itu dibagikan pada semua yang hadir. Setelah itulah setiap Jumat pada bulan Sapar, Jawa, mendekati tanggal 15, atau biasanya pada Jumat Kliwon, semua pengikut dan muridnya selalu membagikan kue apem pada semua kerabat dan semua umat yang datang. Hingga kini acara tersebut sudah ditetapkan menjadi agenda pariwisata penting bagi Kabupaten Klaten. Seiring perkembangan jumlah apem yang disebar mencapai ribuan, dan melibatkan ratusan panitia. Dan kini malah sudah dibangun 3 panggung tinggi untuk menyebar apem kepada pengunjung perayaan yang hadir. Siapa mau berkah kekuatan gaib dan tentu saja kelezatan kue apem karomah, datang saja dan dapatkan apem Yakawiyu Jatinong.
Sumber, majalah kisahnyata.com. Agar acara bisa segera dimulai. Untuk bisa panasan enggak? Ayo telepon. Ayo mana telepon? Sabar sedikit. Cek, kurang Pak Ganjar Rok. Ya ini budaya dari dahulu, ini budaya Ki Ageng Sipik yang sejak dulu sudah dilaksanakan berupa sebaran apel. Tahun ini kira-kira berapa ton yang disebut? Ya sekitar 5 sampai 6 ton. Terus prosesinya nanti dari mana? Iring-iringan apung gunungannya dari mana? Gunungan apem nanti dari rumah Bapak Pak Ji. Nanti setelah Jumat dibawa ke bawah ke panggung untuk disebarkan. 5 ton itu dari mana saja itu? Itu dari masyarakat setempat dan masyarakat yang peduli dengan perayaan ini. Harapan ke depan? Harapan ke depan, monggo kita lestarikan budaya ini karena budaya ini adalah sebuah budaya yang istilahnya tidak ada jeleknya, karena sebaran apem itu adalah menyebar ampunan. Filosofinya menyebar ampunan.